Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man waffa. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masih mengizinkan kita untuk dapat berjumpa dengan bulan yang kita rindukan, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, bulan yang syarat akan keberkahan, bulan yang dipenuhi dengan berbagai macam ibadah, dan terkhusus satu ibadah yang akan kita jalani satu bulan penuh, yaitu ibadah shiyam. Satu ayat yang barangkali kita hafal semuanya, ayatnya maupun maknanya. Surat Al-Baqarah ayat 183. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Inilah ibadah shiyam yang Allah khususkan ayat demi ayat bahwa Allah telah wajibkan ibadah ini kepada kita. Namun pernahkah kita merenungkan bahwa di dalam ayat yang Allah sebutkan ini, yang kita hafal bersama ini, Allah menyisipkan kalimat kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah Allah wajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Ada 3 pertanyaan kiranya yang perlu untuk kita renungkan. Yang pertama, siapakah yang maksud dengan orang-orang sebelum kalian ini? Yang kedua, kapan dan bagaimanakah mereka berpuasa? Dan untuk apa Allah menyisipkan kata alladzina min qablikum? Ikhwatal iman rahimahullah ta'ala. Yang pertama, siapakah yang maksud dengan orang-orang sebelum kalian? Syekh Dr. Abu Sari' Muhammad Abdul Hadi di dalam kitabnya Ahkamus Shiyam wal I'tikaf menyebutkan ada 3 perbedaan pendapat ulama tentang siapakah yang dimaksud dengan alladzina min qablikum. Pendapat yang pertama, beliau menyebutkan mereka adalah orang-orang sebelum Nabi Muhammad SAW, sejak dari masa Nabiullah Adam alaihissalam. Pendapat yang kedua, beliau katakan bahwa orang-orang sebelum kalian yang dimaksud di sini adalah ahlul kitab, yakni al-Yahud wan Nasara, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan pendapat yang ketiga kata beliau bahwa orang-orang sebelum kalian dimaksudkan di sini adalah an-Nasara secara khusus, atau orang-orang Nasrani. Di antara 3 pendapat ini, yang paling kuat insyaallah ta'ala adalah pendapat yang pertama, bahwa orang-orang sebelum kalian yang dimaksudkan di sini adalah sejak dari masa Nabiullah Adam alaihissalam, sebagaimana disampaikan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Siyamu Ramadan katabahu Allahu ala kulli ummah," bahwa puasa Ramadan telah Allah wajibkan bagi seluruh umat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim, dan juga dikuatkan dengan perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, bahwa beliau mengatakan, "Wallahi laqad kataballahu as-siyam ala kulli ummatin khalat kama katabahu Allahu alaina syahran kamilan." Demi Allah, sungguh Allah telah mewajibkan puasa bagi umat-umat terdahulu
sebagaimana Allah wajibkan bagi kita berpuasa 1 bulan lamanya. Pertanyaan yang berikutnya, kapan dan bagaimana orang-orang sebelum kita berpuasa? Al-Imam At-Tabari, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala, dalam kitabnya Al-Wasail ila Ma'rifatil Awail, beliau menyebutkan bahwa manusia yang pertama kali berpuasa adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Sedangkan Ibnu Abi Hatim menyebutkan Nabi yang pertama kali berpuasa adalah Nabiullah Nuh alaihissalam. Adam alaihissalam berpuasa 3 hari, ya, selama 3 hari dalam setiap bulannya. Demikian pula Nuh alaihissalam berpuasa 3 hari di dalam setiap bulan yang kemudian disebut dengan puasa Ayyamul Bidh, 3 hari pada pertengahan bulan Hijriyah. Sedangkan Musa alaihissalam, beliau berpuasa pada hari Ashura, hari ke-10 dari bulan Muharram, hari di mana Allah selamatkan beliau dari kejaran Fir'aun dan tentaranya. Dan ada pula siam yang masyhur di kalangan kita, siamu Nabiullah Dawud alaihissalam, yaitu puasa Nabiullah Dawud alaihissalam, sehari berpuasa, sehari berbuka. Ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya Rasulullah bersabda, afdhalus shaumi shaumu akhi Dawud. Puasa sunnah yang paling utama adalah puasa saudaraku Dawud. Yasumu yauman wa yuftiru yauman. Dia berpuasa 1 hari, lalu berbuka 1 hari. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana tata cara orang-orang terdahulu berpuasa? Ikhwatal iman rahimani wa rahimahullah ta'ala, di dalam surat Maryam ayat 26, tatkala Allah SWT memberikan kabar gembira kepada Maryam bahwa dia akan mengandung seorang anak tanpa hadiri seorang ayah, seorang putra yang kelak akan menjadi nabi yang salih, yaitu Isa bin Maryam. Setelah dia mengandung putranya, kemudian tiba masa lahirnya, Allah perintahkan kepada Maryam, fakuli washrabi wa qarri aina, maka makanlah dan minumlah, wa qarri aina, dan berbahagialah. Fa imma tarayinna minal bashari ahada faquli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Maka ketika engkau melihat ada seorang yang datang kepadamu, maka katakan, inni nadartu lirrahmani sawma, bahwa aku telah bernazar untuk berpuasa bagi Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara kepada seorang pun. Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, beliau menukil perkataan Qatadah tentang makna saum daripada Maryam. Apa kata beliau? Maka Maryam berpuasa dari makan, minum, dan juga berbicara. Di sini kita lihat bahwa puasa di masa Maryam yang juga semasa dengan Nabiullah Zakaria alaihissalam bukan sekedar menahan dari makan dan minum. Jauh daripada itu, mereka menahan dari berbicara. Jauh lebih berat daripada puasa yang kita alami sekarang. Gambaran yang kedua tentang tata cara puasa di masa yang lalu, sebenarnya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika beliau menjabarkan tentang puasa atau runutan puasa sebelum perintah puasa di masa Islam. Beliau mengatakan, dahulu di masa Rasulullah SAW, ya, sebelum turun ayat tentang siyam yang dilaksanakan sejak terbitnya fajar hingga tenggelam matahari, beliau menyebutkan, dahulu di masa Rasulullah SAW, ketika seorang berpuasa dan telah tiba waktu Isya, ya, melaksanakan salat atamah disebut, atau salat Isya, maka setelah itu haram bagi mereka untuk makan dan minum serta berkumpul dengan istri atau menggauli istri. Maka ketika selepas Isya di antara mereka tertidur, setelah itu mereka bangun, maka tidak boleh makan dan minum sampai tiba lagi waktu Isya. Hingga ketika ada di antara mereka yang tidak mampu menahan nafsunya, kemudian dia berkumpul dengan istrinya, maka Allah turunkan ayat untuk meringankan sebagai rukhsah serta kemudahan bagi umat ini, yakni puasa sejak terbit matahari atau terbit fajar hingga tenggelamnya matahari.
Itulah kiranya gambaran tentang bagaimana tata cara umat terdahulu berpuasa dan yang sekarang jauh lebih ringan. Lalu pertanyaan yang ketiga, untuk apa? Mengapa Allah sebutkan kata alladzina min qablikum, orang-orang sebelum kalian? Al-Imam Ibnu Ashur rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir, beliau menyebutkan ada 3 hikmah. 3 hikmah mengapa Allah menyisipkan kalimat alladzina min qablikum, orang-orang sebelum kalian. Yang pertama, agar umat ini memperhatikan ibadah puasa mereka. Bahwa ibadah puasa ini bukan ibadah yang pertama kali Allah wajibkan bagi umat ini, namun telah ada umat terdahulu yang menjalankan ibadah yang sama. Dan berkesinambungannya, berlanjutnya ibadah siam menunjukkan keutamaan besar padanya. Maka hendaklah kita perhatikan, sudahkah kita menyempurnakan puasa kita? Yang kedua, kata beliau, ya, untuk memudahkan bagi umat ini dan agar mereka tidak merasa berat. Sesuatu yang baru, ya, berupa beban taklif terkadang terasa berat. Tapi jikalau sesuatu itu sudah ada contoh sebelumnya, maka akan menjadi ringan. Demikian pula Allah gambarkan bahwa puasa yang kalian kerjakan bukan hal yang baru. Ada umat terdahulu yang melaksanakan siam bahkan jauh lebih berat daripada kalian. Maka kewajiban kita adalah untuk menjaga, memaksimalkan kita dalam berpuasa. Dan yang terakhir, kata beliau, ya, hikmah mengapa Allah sebutkan alladzina min qablikum, orang-orang sebelum kalian, agar kita, ya, memaksimalkan ibadah siam kita, agar kita semakin maksimal dalam berpuasa sehingga kita pun mendapatkan keberkahan dan pahala yang maksimal sebagaimana yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwatal iman rahimani wa rahmatullahi, sekilas atau sekelumit daripada nampak tilas kita akan siam umat-umat terdahulu, yang mana kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah sampaikan kita pada penghujung Ramadan, agar Allah sempurnakan ibadah siam kita, qiyam kita dan yang lainnya, dan semoga Allah Ta'ala berikan keberkahan seutuhnya kepada kita untuk dapat berjumpa dengan Ramadan yang lainnya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.